Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi juga untuk papa dan mama yang mengikuti sekolah minggu online pada pagi hari ini. Nah, adik-adik kita akan bersama-sama memulai sekolah minggu kita. Kita akan awali dengan doa, semua lipat tangan dan tutup mata ya. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti sekolah minggu. Biarlah Tuhan, walaupun secara online, biarlah kami semua boleh tetap merasakan sukacita daripada Tuhan. Berkati setiap teman-teman kami yang menonton melalui live streaming, biarlah mereka juga boleh Tuhan buat mengerti akan setiap firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik sekalian, kalau mengikuti sekolah minggu secara online, kita harus tetap berpakaian yang rapi. Kita juga harus tetap mempersiapkan diri kita dengan baik. Dilarang bermain-main, main handphone sendiri, dan jangan lupa untuk siapkan Alkitabnya di rumah. Saat ini kita akan memuji nama Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan satu pujian, ku nyanyi haleluya. Mari sama-sama katakan, Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Sekali lagi, Bapakku datang padamu. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Amin. Kita patut bersyukur adik-adik karena kita punya Allah yang luar biasa. Pada pagi hari ini, Kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan terus bersukacita memuji nama Tuhan dari terbit matahari. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian ini.
Masih ingat gerakannya? Semuanya bergerak ya. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sama-sama katakan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, biarlah nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Paulus. Siapkan Alkitabnya dan kita akan kembali memuji nama Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Biarlah Tuhan boleh memakai kita di dalam firman Tuhan-Nya pada pagi hari ini. Supaya kita boleh tetap setia kepada Tuhan dan mengasihi Dia. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya
rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Salam, selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Baik-baik semua ya. Ya, Pak Paulus mengharapkan semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat semua. Kita mengucap syukur kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk sekolah minggu maupun hanya lewat live streaming ya. Mari kita berdoa sebelum kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini kami dapat sekolah minggu. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian yang telah kami naikkan. Dan sebentar lagi kami akan belajar tentang firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, bukalah telinga kami, hati kami, pikiran kami, supaya kami mengerti akan kehendak Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus, kuasa Tuhan menyertai supaya dapat yang disampaikan dalam keadaan baik. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini, Tuhan akan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa Tuhan Yesus, sehingga dapat disampaikan dengan baik, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ya, pelajaran hari ini tentang tidak ikut ibadah agama lain. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melangkah tersebut, ya, ke depan ya, kita harus tahu juga apa kita harus setia beribadah ya. Setia beribadah itu apa? Ya. Mari kita lihat ya. Setia beribadah adalah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan ya. Adalah ibadah yang sungguh-sungguh berpusat kepada Tuhan ya. Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beribadah dengan memberikan persembahan dengan sepenuh hati kita ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan ya, Pak Paulus ulangi ya, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan adalah ibadah yang sungguh-sungguh ya. Ibadah yang sungguh-sungguh ya, yang berpusat kepada Tuhan ya, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, memberikan persembahan dengan sepenuh hati kita ya. Kalau kita beribadah, setiap beribadah itu kita harus beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, berpusat kepada Tuhan ya. Kalau tadi kita sekolah minggu ya, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, jangan asal-asalan ya, jangan main-main beribadah, tidak boleh ya, tapi dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan ya, berpusat kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan kalau kita memberikan persembahan dengan sepenuh hati kita, tidak boleh dengan paksaan ya, aku memberikan persembahan habis duitku, enggak boleh ya. Kita harus sepenuh waktu ya, sepenuh hati kita memberikan persembahan kepada Tuhan, karena itu berkenan kepada Tuhan ya. Kita harus tetap setia beribadah. Nah adik-adik, kita lanjut yang kedua. Kita kemarin membahas tentang upacara baptisan ya. Sudah tahu ya, upacara baptisan itu sebagai lambang pertobatan, lambang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah Pak Paulus hari ini agak bahas sedikit, yaitu upacara yang kedua, yaitu perjamuan Tuhan. Apa itu Pak Paulus perjamuan Tuhan ya? Dalam gereja ada ibadah perjamuan Tuhan, namun tidak semua orang mengikutinya ya. Perjamuan Tuhan itu biasanya dilakukan dalam perayaan Paskah atau memperingati hari kematian Tuhan Yesus ya, waktu disalib ya. Nah adik-adik, dalam perjamuan Tuhan ini biasanya kita memakai air anggur dan roti tidak beragi. Nah, air anggur dan roti tidak beragi ya. Apa ini maksudnya Pak Paulus ya? Air anggur ini melambangkan darah Tuhan Yesus. Dan roti tidak beragi melambangkan tubuh Tuhan Yesus. Nah, artinya adik-adik, kita melaksanakan perjamuan Tuhan ini, orang-orang yang sudah dibaptis. Nanti mungkin adik-adik setelah remaja ya, setelah pemuda, sudah mengaku benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus,
nanti adik-adik akan dibaptis dan boleh mengikuti perjamuan Tuhan ini ya. Kita sebagai mengikuti upacara perjamuan Tuhan ini, kita sebagai lambang ya. Lambang bahwa air anggur dan roti tidak beragi itu menjadi bagian tubuh kita ya. Tuhan Yesus bersatu dengan kita. Kita sebagai pengikut Tuhan Yesus ya. Itu dilambangkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Adik-adik. Ya. Itu benar-benar sungguh-sungguh dan kita harus tetap setia ya. Setia sampai akhir. Nah, baik, kita lanjut berikutnya, yaitu sikap kita terhadap agama lain ya. Kalau kita lihat bahwa di dalam di Indonesia ini, negara kita Pancasila ya, Bhinneka Tunggal Ika. Kita saling menghormati ya. Tidak boleh saling ribut satu sama lain, tidak boleh. Kita saling menghormati satu dengan yang lain dengan agama ya. Tapi kita harus tetapkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taat ya. Taat kepada ibadah yang kita laksanakan ya. Ibadah Kristen yang kita laksanakan, misalnya Pak Paulus ibadah ya, kalau kita ngikuti kapel ya, biasanya kita seperti sekolah minggu, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, membaca firman Tuhan, memberikan persembahan, dan kita harus taat. Kalau di rumah siapa yang suka berdoa? Pasti berdoa. Bangun tidur berdoa siapa? Pasti ya berdoa ya. Kalau makan berdoa siapa? Ya pasti berdoa ya. Kalau mau belajar berdoa siapa? Berdoa. Kalau mau ujian, ada persoalan-persoalan yang sulit, ada yang sakit, siapa yang berdoa? Kita semua berdoa. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh ya kepada Tuhan. Kita menyerahkan ya, menyerahkan hidup kita dan kita taat ya. Taat akan ajaran firman Tuhan ya. Banyak sekali Pak Paulus ngomongin ibadah kita itu tidak hanya di gereja saja ya, tidak hanya di sekolah minggu ini saja, tetapi kita sehari-hari kita adalah ibadah ya. Kita bisa berdoa, kita boleh memuji Tuhan ya, boleh membantu orang lain, taat kepada orang tua, taat kepada guru ya, tidak menyakiti teman, itu semuanya ibadah ya. Ibadah yang harus kita laksanakan. Tetapi kita juga harus menghormati ya, menghormati dan tidak ikut misalnya kegiatan-kegiatan agama lain yang kadang-kadang tidak sesuai dengan hati kita. Kita tidak boleh. Nah, adik-adik. Jadi kita harus menjadi taat, menjadi anak Tuhan yang taat ya. Anak Tuhan yang taat, yang sungguh-sungguh. Nah, baik, Pak Paulus lanjut kepada kesimpulan. Nah, ini Pak Paulus akan coba. Kesimpulannya, satu, ya, kita tetap setia beribadah dengan tekun. Ya, tadi Pak Paulus sampaikan nanti tiap minggu pokoknya jam 8 ya sampai selesai ikut ibadah sekolah minggu live streaming ya. Tidak boleh nggak ikut, mesti ikut ya. Nanti ditanya dengan guru-guru agamanya di sekolah nggak tahu ceritanya. Wah, itu nggak boleh ya. Harus mengikuti karena itu sangat baik ya. Kita juga harus setia menjadi anak-anak Tuhan ya. Kita harus tua menjadi anak-anak Tuhan ya. Menjadi anak Tuhan yang baik. Kasih contoh yang teladan yang baik. Wah, sudah sekolah minggu ya. Sudah ke gereja, sudah sekolah dibaptis kok kehidupannya masih nakal. Nah, nggak boleh itu ya. Nggak boleh seperti itu. Ketika sekolah dibaptis ya, atau kita sudah rajin sekolah minggu ya, rajin ke gereja ya, kita harus semakin baik. Kita harus tampil beda kepada teman-teman yang lain. Kita harus semakin baik, makin taat kepada orang tua, semakin rajin ya, tidak ngomong kotor ya, pokoknya semakin baiklah. Menjadi berkat dalam pikiran dan perbuatan ya, semuanya ya, harus jadi berkat, jadi teladan. Oh, itu si Andi itu ya, si Bobby itu misalnya itu ketika ikut sekolah minggu sekarang tambah setia ya. Oh, anaknya rajin, enggak bandel, dulunya nakal ya, suka mencuri misalnya adik-adik ya. Suka nakal, suka jawili teman, suka berkelahi, suka nyubi teman. Sekarang enggak lagi loh. Semenjak sekolah dibaptis, ikut sekolah minggu semuanya, jadi anak yang baik. Nah, papa mamanya seneng enggak? Seneng. Nah, itu namanya jadi berkat dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Nah, adik-adik ya, kita harus seperti itu ya. Jangan sampai kita merugikan atau membuat nama Tuhan Yesus menjadi jelek ya. Kalau kehidupan kita jelek, orang akan melihat, itu tidak boleh. Nah, kita juga harus menghormati ya kehidupan
agama-agama yang lain, ya. Kita menghormati dan kita menjalankan ibadah-ibadah kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Adik-adik, dari cerita hari ini Pak Paulus mengharapkan, ya, satu, kita harus tetap setia di dalam ibadah, ya. Kedua, kita taat dengan sungguh-sungguh, menjadi teladan, dan kita juga menghormati kehidupan agama-agama lain dan tidak turut dengan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Itu saja yang Pak Paulus sampaikan hari ini, supaya adik-adik tetap setia, ya. Ingat, menjadi berkat bagi orang lain, ya. Menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, ya, dan menjadi kebanggaan daripada guru dan orang tua, ya. Itu saja, mari kita akan berdoa. Kita berdoa untuk adik-adik semua yang di rumah, orang tuanya, Pak Paulus akan doakan semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang singkat yang telah kami pelajari, tentang kami harus taat kepada Tuhan, taat beribadah kepada Tuhan, dan kami tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga, biarlah anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini dikuatkan hatinya, diteguhkan hatinya, dan biarlah firman Tuhan itu akan tinggal di dalam hati kami dan pikiran kami, dan kami dapat menyesuaikan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk adik-adik di rumah yang pada saat ini menyaksikan sekolah minggu, yang sekolah di baptis. Tuhan berdoa, kami berdoa Tuhan supaya Tuhan akan memberkati, supaya mereka dapat dalam keadaan sehat selalu, diberkati oleh Tuhan. Juga mereka dapat belajar dengan baik walaupun lewat live streaming di sekolah, supaya Tuhan akan memberkati, supaya mereka menjadi anak-anak yang pinter, yang cerdas. Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk orang tua, Tuhan akan memberkati papa, mama, dan saudara-saudara yang lain, keluarga besar kami, supaya dalam keadaan sehat, ditolong oleh Tuhan di dalam setiap pekerjaan dan usaha. Tuhan pelihara semuanya berhasil, diberkati oleh Tuhan. Kami rindu Bapa supaya keluarga kami diberkati Tuhan dengan sukacita, dengan kebahagiaan di dalam Tuhan. Kami berdoa dengan sungguh-sungguh untuk semuanya ini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa, untuk pandemi yang masih terjadi. Kami berdoa untuk pemerintah, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan para menteri yang ada, anggota MPR, DPR, TNI, Polri, dan lembaga-lembaga negara yang lain, juga para gubernur, wali kota, camat, bupati, sampai kepala desa. Tuhan berkati di seluruh Indonesia. Kami berdoa untuk wabah pandemi ini biarlah dapat diatasi dengan baik. Orang-orang yang sakit Tuhan sembuhkan dengan kuasa Tuhan. Berkati para dokter yang menolong, memberkati supaya mereka dapat bertugas dengan baik. Para medis semuanya Tuhan berkati. Dan kami rindu Bapa, biarlah kuasa Tuhan menyertai negara kami dan dunia ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya wabah ini Bapa dapat berlalu, dan kami semua dapat menjaga protokol kesehatan, menjaga hidup kami dengan kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Terima kasih kami dapat sekolah minggu hari ini. Pujilah nama Tuhan Yesus sekarang ini dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Jason kelas P3 mau menyanyi kabar gembira. Tiba-tiba berbunyi suara malapi surga.
bagi Allah, di kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Kita bersorak, puji baginya, damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Terima kasih. Merry Christmas. Dadah. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Masih semangat ya? Masih dong. Kalau begitu, sebelum kita akan menutup sekolah minggu kita hari ini, Ibu Esther ada pengumuman nih untuk anak-anak yang ada di rumah. Ya, ada beberapa pengumuman yang akan Ibu sampaikan. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan Desember nih. Siapa yang bersuka cita untuk memasuki bulan Desember? Iya, anak-anak semua pasti bersuka cita ya. Ada apa ya dengan bulan Desember? Iya, benar sekali, kita menyongsong kelahiran Tuhan Yesus. Kita memperingati tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, hari ini Ibu Esther akan memberikan pengumuman berkaitan dengan kegiatan Natal yang akan anak-anak ikuti ya. Yang pertama, dicatat baik-baik dan diingat baik-baik ya. Tanggal 13 Desember 2020 kita akan mengadakan Natal Sekolah Minggu ya. Anak-anak bisa melihat di layar Natal Sekolah Minggu tanggal 13 Desember 2020 pukul 16.00 sampai dengan 17.30 ya, 17.30 kita akan mengikuti Natal Sekolah Minggu ya. Nanti bisa diakses di YouTube channel Sekolah Minggu. Dan juga kita akan menggunakan Zoom ya, kita akan menggunakan Zoom. Nah, yang menarik nih untuk anak-anak yang ada di rumah, 5 orang pertama yang masuk Zoom akan ada hadiah yang sangat menarik ya. Akan ada hadiah yang sangat menarik. Jadi Ibu Esther menghimbau anak-anak semua untuk mengikuti Natal Sekolah Minggu ya. Jangan lupa tanggal berapa tadi? 13 Desember 2020 ya. Dan juga Ibu Esther memberikan pengumuman kepada anak-anak, jika ada anak-anak yang ingin mengisi pujian, tarian ya, anak-anak bisa menghubungi dan bisa mengkonfirmasi nomor WA ya. Dicatat ya nomor WA-nya. Ayo siapkan kertasnya, siapkan penanya untuk mencatat nomor WA. Kalau ada anak-anak yang mau mengisi, catat ya nomor WA-nya 0822 sudah 4761 9103 ya. Nanti bisa konfirmasi ke WA-nya Ibu Esther. Kalau anak-anak yang sudah punya nomor WA-nya Ibu Esther, nanti bisa dicat ya. Belum ditulis? Oke, Ibu Esther ulangi nih ya. Bisa konfirmasi di nomor WA 0822 4761 9103 ya. Nanti bagi anak-anak yang ingin mengisi di Natal Sekolah Minggu bisa WA Ibu Esther untuk konfirmasi, Bu, saya mau ngisi untuk Natal Sekolah Minggu ya. Mau itu menyanyi, menari, itu juga boleh ya untuk mengisi Natal Sekolah Minggu. Ya, Ibu Esther ulangi lagi nih, nanti kan ada Natal Sekolah Minggu pakai Zoom dan juga YouTube. Nah, anak-anak harus mempersiapkan dengan baik ya, karena Zoom-nya hanya kapasitasnya 100 ya. Jadi ayo cepet-cepet ngomong sama mama papa untuk masuk ke Zoom-nya Sekolah Minggu ya. Zoom-nya kapasitas 100. 5 orang pertama yang masuk ke Zoom akan dapat hadiah yang sangat menarik ya. Hadiah yang sangat menarik nanti anak-anak akan dapatkan. Oke? Dicatat ya tanggalnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Esther mau kasih pengumuman lagi nih.
Itu tanggal 13 hari Minggu. Hari Seninnya kita akan mengadakan Natal Sekolah Baptis ya, Natal Sekolah Baptis tanggal 14 Desember 2020 pukul 9 pagi sampai dengan 10 pagi ya. Untuk anak-anak yang mengikuti Natal sekolah ya, jangan lupa dicatat tanggalnya ya, 14 Desember 2020 jam 9 pagi sampai jam 10 pagi ya. Anak-anak harus mengikuti, karena apa? Karena akan ada banyak hadiah, akan ada banyak giveaway ya, anak-anak harus mengikutinya. Tetap stay di YouTube channelnya SD Baptis Palembang ya, itu untuk tanggal 14-nya ya. Pengumuman yang ketiga, untuk tanggal 15 Desember anak-anak diundang untuk mengikuti Natal Sayang Anak Indonesia pukul 15.00 sampai dengan 16.30 ya. Nanti linknya akan dibagi di grup kelas ya, akan dibagi ke grup kelas atau dibagi dengan guru-guru sekolah minggu anak-anak ya. Jangan lupa mengikuti Natal Sain tanggal 15 Desember jam 16.00 sampai jam 15.00, maaf ya, sampai dengan jam 16.30. Itu untuk Natal Sain tanggal 15. Satu lagi nih pengumuman dari Ibu Esther. Wah, banyak ya Bu ya kegiatan Natalnya. Iya, kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Jadi kita banyak mengikuti kegiatan perayaan Natal ya. Kemudian untuk Natal TK akan diadakan tanggal 16 Desember 2020 pukul 8.30 sampai dengan selesai ya. Nanti di channel YouTube-nya TK Baptis Palembang ya. Anak-anak TK bisa mengikuti Natal bersama dengan guru-guru TK yang ada ya. Jangan lupa itu adalah rangkaian Natal di gereja dan juga di sekolah kita. Masih ingat tadi Natalnya apa aja? Natal Sekolah Minggu tanggal 13 Desember, Natal Sekolah Baptis tanggal 14 Desember, ya, Natal Said tanggal 15 Desember, dan Natal apa lagi satunya? Iya, Natal TK tanggal 16 Desember ya. Jadi itu adalah rangkaian kegiatan Natal kita hari ini. Ibu Esther harap anak-anak semua bisa mengikuti dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 16 ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semua. Nah, kita sudah mengikuti rangkaian sekolah minggu pada pagi hari ini. Anak-anak semuanya diberkati ya sama orang tua dan papa dan mama. Amin. Dan jangan lupa adik-adik tetap mengikuti sekolah minggu online setiap hari Minggu jam 8 pagi. Hanya di YouTube channel Sekolah Minggu Baptis Palembang. Oke, sampai bertemu lagi dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.